uang tunai dalam bentuk rupiah senilai 793 juta rupiah. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura senilai 165.000 atau setara dengan 2,16 miliar. Yang ketiga, barang bukti dalam bentuk logam mulia seberat 1, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang dari 8 pihak yang terjaring operasi tangkap tangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021 hingga 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah KPK menemukan adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Selain itu, penyidik juga telah mengantongi kecukupan alat bukti untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Putih KPK Jakarta pada Minggu 11 Januari dini hari. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang telah membersamai kami tanpa lelah dan tanpa henti, tiada hari libur. Bahkan hari ini, mungkin dari kemarin hingga pagi ini masih tetap membersamai kami di sini. Baik, pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan terkait dengan penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk menopang pembangunan nasional, seperti kita ketahui seperti itu, dan pembiayaan berbagai layanan publik. Maka integritas sistem perpajakan menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi, karena setiap penyimpangan dalam pengelolaan pajak secara langsung. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang tidak pernah lelah, tidak mengenal hari libur, terus mendukung dan membersamai KPK dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pada hari Minggu pagi ini, 11 Januari 2026, kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan yang KPK lakukan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2021-2026. Selanjutnya kepada Pak Deputi Bapak Asep Guntur Rahayu, kami silakan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan kronologi konstruksi dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang telah membersamai kami tanpa lelah dan tanpa henti, tiada hari libur. Bahkan hari ini, mungkin dari kemarin hingga pagi ini masih tetap membersamai kami di sini. Baik, pada kesempatan pagi ini kami ingin menyampaikan terkait dengan penangkapan terduga pelaku yang tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk menopang pembangunan nasional, seperti kita ketahui seperti itu, dan pembiayaan berbagai layanan publik. Maka integritas sistem perpajakan menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi,
karena setiap penyimpangan dalam pengelolaan pajak secara langsung akan mendegradasi penerimaan negara sekaligus berdampak pada hak masyarakat atas kualitas layanan publik yang layak. Jadi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara ini secara garis besar terbagi dua, yaitu pendapatannya dan belanjanya. Tidak ada dua sisi ya. Dari sisi pendapatannya salah satunya adalah dari pajak. Dan ada juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Nah, dari sisi pajak ini, seperti mungkin kalau rekan-rekan sekalian membaca bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah menyatakan di dalam bukunya bahwa ada kebocoran. Ada kebocoran pada saat penerimaan ya. Atau pendapatan. Nah, pendapatan ini salah satu yang bocor ini adalah di pajak. Seperti ini. Jadi, uang masuk, sebelum masuk ini ke kas negara, kemudian bocor di sini, tidak masuk ya. Jadi, dalam bukunya Paradok Indonesia itu dijelaskan salah satunya seperti itu. Sehingga ini akan menjadi kerugian ya bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena negara tidak bisa menggunakan anggaran tersebut secara maksimal karena dari awalnya pintu masuknya itu sudah bocor. Sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar melalui pajak, baik melalui pajak penghasilan PPH maupun pajak bumi dan bangunan PBB. Oleh karena itu, mufakat jahat untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar ke kas negara adalah tindak pidana korupsi yang tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam skala besar, namun juga mencederai keadilan fiskal. Ketika masuknya sudah bocor, tadi kan ada dua sisi. Ketika penggunaannya, belanjanya juga, ini hal yang biasa kalau belanja itu, sering ya, kita melakukan penanganan perkaranya. Misalkan pembangunan infrastruktur dan lain-lain yang menggunakan dana dari APBN atau APBD yang kemudian pada saat pelaksanaannya itu bocor, dalam hal ini dipotong atau diambil secara tidak sah oleh oknum-oknum. Nah, ini sisi belanjanya. Nah, kalau yang saat ini dari sisi pendapatannya, awalnya gitu, sisi masuknya seperti itu. Modus-modus korupsi oleh oknum pegawai Ditjen Pajak bekerja sama dengan konsultan dengan mengurangi pajak atau kepentingan pribadi sudah sering kali terjadi. Celah kerawanan ini harus dilakukan perbaikan yang lebih serius agar penerimaan negara tidak bocor terus. KPK mengimbau kepada wajib pajak agar tidak segan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengalami adanya dugaan praktik-praktik pemerasan. Jadi ya ini antara petugas pajak dengan wajib pajak. Ya di sana bertemunya di sana. Gitu ya. Sehingga terjadilah kong kaling kong gitu ya, meeting of mind-nya ada di sana. Nanti akan kita jelaskan di depan. Dengan catatan bahwa wajib pajak tidak dalam posisi berusaha untuk meminta pengurangan. Hal ini sebagai bentuk pengawasan sekaligus aksi nyata dalam menjaga kedaulatan keuangan negara. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan oleh KPK ini diharapkan memberikan efek jera dan peringatan tegas bagi para pihak agar tidak mencederai amanah sekaligus hak negara. Adapun kronologis perkaranya sebagai berikut. Pada hari ini, hari Minggu ya, tanggal 11 Januari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penangkapan kepada para terduga pelaku tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan periode 2021-2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.